Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, Ibu sekalian, apa kabarnya pada pagi hari ini? Apakah Ananda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda sekalian, apakah Ananda pada pagi hari ini sudah sarapan pagi semuanya? Alhamdulillah, tentunya dengan sarapan pagi dapat menjaga stamina Ananda untuk belajar pada hari ini di madrasah. Baik, Ananda sekalian, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu Safrida. Ibu mengajar di MTSN 2 Pekanbaru Riau. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penyusunan menu gizi seimbang untuk remaja. Nah, mari kita lihat slide dari materi tersebut. Sebelum kita membahas hal ini lebih jauh lagi, mari kita lihat apa tujuan dari eh, materi ini disampaikan untuk Anda sekalian. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa memahami komposisi makanan. Kedua, siswa memahami kandungan gizi yang terdapat dalam makanan. Nah, Ananda sekalian, apa yang kamu ketahui tentang gizi seimbang dan apa contohnya? Oke, jadi gizi seimbang itu adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu, bagaimana contoh menu makanannya? Nah, coba kita lihat pada contoh berikut. Di sini terlihat menu makanan di siang hari. Nah, kira-kira Ananda, ini apa sih nama makanannya? Kelihatannya sangat lezat sekali ya dan mengenyangkan. Ya benar, ini adalah pecel di mana pecel ini eh, terdapat dalam penyajiannya itu ada telur, kemudian ada tahu, eh, sayur-sayuran, kacang, kemudian juga ada sambal gorengnya dan ditambah dengan kerupuk peyek. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ada di sebelahnya. Nah, ini adalah sajian menu makanan siang hari yang terdiri dari nasi, kemudian ada urap, ada ayam panggang, kemudian ada lalapan, serta ada cabai. em, Ya tentu rasanya sangat pedas ya Nanda ya. Nah, Nanda sekalian, dari contoh di atas, apakah makanan tersebut sudah memenuhi kriteria menu seimbang? Ayo, apa jawabannya? Ya, belum ya, karena menu lainnya yang harus ditambahkan itu adalah air putih atau juga bisa susu dan ditambah dengan buah-buahan. Nah, sekarang coba amati contoh makanan di bawah ini. Ini juga menu makanan untuk makan siang. Nah, Anda tahu apa ini kan? Ya, benar. Ini semangkuk sop. Nih, kalau dilihat dari tampilannya, sopnya sangat segar dan lezat rasanya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ada semangkok tumisan. Nah, ini adalah tumis ikan tuna yang mana dicampur dengan sayur-sayuran, kemudian ada tomat dan apa lagi ya di sini ya. Nah, ini kelihatannya sangat lezat sekali. Nah, dari contoh di atas, apakah makanan tersebut sudah memenuhi kriteria menu seimbang? Iya, masih belum, karena harus ditambahkan dengan nasi, kemudian buah-buahan, dan segelas susu dan air putih. Ya. Nah, lalu bagaimana contoh makanan menu seimbang itu? Coba kita lihat di sini. Di sini ada gambar
ya contoh sajian sekali makan. Ya ini juga sajian menu makan siang di mana dalam sajiannya terdapat ada nasi, kemudian ada ikannya, ya, kemudian ada sayur dan juga buah-buahan dan ada segelas air putih. Nah, untuk makanan seimbang itu harus ada komposisinya. Menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, pada gambar ini dilihat dari komposisi gizi yang ada pada makanan ini sudah termasuk dalam menu makanan yang seimbang. Nah, kita lihat lagi ya, anak-anak sekalian, contoh makanan menu seimbang. Nah, di sini gambarnya adalah tentang bahan dasar dari makanan menu seimbang. Jadi, makanan menu seimbang itu terdiri dari lima pokok makanan. Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, dari gambar kita lihat bahwa makanan pokok itu bervariasi. Jadi, kalau di Indonesia, makanan pokok itu tergantung dari daerah masing-masing. Khususnya untuk di Riau itu biasanya kita makan nasi. Kemudian ditambahkan dengan lauk pauk. Lauk pauk itu bisa terdapat pada daging sapi, kemudian daging ayam, kemudian ada telur, ikan segar. Di sini juga ada tahu tempe. Jadi tahu tempe itu Ananda termasuk di kategori lauk pauk. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah em, buah-buahan. Berbagai macam buah segar itu tentu bisa didapatkan di wilayah kita masing-masing ya. Kemudian ditambahkan lagi sayur-sayuran. Nah, juga sayur-sayuran Indonesia ini untuk setiap daerahnya itu adalah penghasil dari sayur-sayuran yang beraneka ragam. Dan yang terakhir ditambahkan dengan segelas susu. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira apa ya manfaat gizi seimbang bagi seorang remaja? Jadi tadi sudah diberikan contoh eh, menu makanan seimbang. Nah, jika Ananda memakan makanan tersebut, apa ya manfaatnya untuk diri Ananda sekalian? Nah, jadi manfaatnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama dapat membantu konsentrasi belajar. Ya, otomatis dengan asupan gizi yang baik pada diri seorang remaja, tentu daya tahan tubuhnya untuk belajar itu akan lebih tinggi sehingga dia bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk mengikuti pelajaran di madrasah. Yang kedua, manfaatnya bisa membantu remaja dalam beraktivitas. Jadi kalau gizi seimbang, maka aktivitasnya pun akan dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin banyak aktivitas seorang, tentunya menu dari makanannya itu harus disesuaikan dengan eh, sebanyak apa aktivitas yang dilakukan dalam satu harinya. Yang ketiga, itu akan membantu seorang remaja dapat bersosialisasi dengan baik. Jadi dengan kondisi badan yang fit tadi, seorang remaja dapat bersosialisasi dengan siapa saja secara baik, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah dapat membantu kesempurnaan fisik. Jadi Ananda, seorang remaja yang mengkonsumsi makanan yang seimbang atau menu gizinya yang cukup itu akan berbeda sekali tampilannya dengan yang tidak mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, biasanya remaja yang makanannya cukup, sehat, dan bergizi, itu dia memiliki apa namanya kulitnya yang lebih cerah daripada yang tidak mengkonsumsi. Kemudian untuk pertumbuhannya juga karena di masa remaja itu masih ada untuk pertumbuhan fisik, maka pertumbuhannya itu akan baik dari waktu ke waktu sesuai dengan usianya.
Nah, kemudian juga nanti akan terlihat dari rambutnya, kukunya, itu tumbuhnya agak lebih subur ya, lebih subur daripada eh, seorang remaja yang tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang. Nah, lalu prinsip makanan gizi seimbang itu harus bagaimana untuk seorang remaja? Nah, harus diperhatikan yang pertama itu adalah karena keanekaragaman pangan. Jadi, karena di wilayah Indonesia ini banyak ditumbuhi oleh berbagai macam pangan, tentunya pengolahannya juga bisa berbagai macam. Jadi, dengan aneka ragam pangan itu akan menghasilkan makanan-makanan yang sehat, yang bervitamin, dan dapat bermanfaat untuk tubuh seorang remaja. Yang kedua, harus memperhatikan aktivitas fisik. Jadi ketika seorang remaja mempunyai aktivitas yang penuh dalam satu harinya, itu gizinya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan aktivitasnya. Ya, oke. Yang ketiga, perilaku hidup bersih. Bahwa dengan gizi yang seimbang tersebut, tentunya makanan-makanan tersebut harus bersih. Ya, mulai dari memasaknya, kemudian menyajikannya, kemudian juga eh, memakannya. Nah, itu harus dilakukan secara bersih sehingga makanan yang masuk ke tubuh itu adalah dipastikan bahwa makanan yang bersih dan sehat. Yang keempat, harus memperhatikan ya, mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi gizi seimbang itu dia akan em, mencegah seseorang remaja untuk kekurangan gizi. Jadi sehingga pertumbuhan badannya akan tumbuh dengan normal sesuai dengan usianya. Begitu juga dengan beratnya, ya. Nah, kalau makanannya baik, tentu berat yang kurang itu akan bisa mencukupi sesuai dengan umurnya. Lalu anak-anak sekalian, faktor apa ya yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia remaja? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Ya, jadi kalau aktivitasnya banyak, kebutuhan gizinya juga tentu lebih banyak, gitu ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan tempat dia tinggal atau tempat dia beraktivitas itu akan mempengaruhi kebutuhan gizinya. Dan selanjutnya pengobatan. Seorang remaja yang berada dalam masa pengobatan itu harus em, dibarengi dengan pemenuhan gizi yang cukup sehingga obat yang dimakan dan dengan makanan yang ada dimakan itu akan mempercepat sembuhnya seorang remaja. Yang keempat, depresi. Seorang remaja yang depresi itu harus memenuhi atau memperhatikan kebutuhan gizinya. Karena kalau kebutuhan gizinya tidak cukup, dia akan lebih mengalami depresi lagi. Selanjutnya penyakit. Nah, penyakit. Seorang remaja yang memiliki penyakit itu akan cepat sembuh bila pemenuhan gizinya tepat, ya. Sehingga penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang buruk yang ada pada tubuhnya itu akan em, dibunuh oleh eh, gizi yang masuk ke dalam tubuh seorang remaja sehingga penyakit-penyakit itu akan hilang dengan segera. Selanjutnya adalah stres. Nah, seorang yang stres, bila dia gizi makanannya tidak cukup, dia akan semakin stres. Oke? Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, bisakah kamu sebutkan komposisi makanan sehat seimbang yang kamu konsumsi setiap harinya? Jadi kita kan punya waktu tuh 3 waktu dalam satu hari dalam mengkonsumsi makanan kita. Ya, yang pertama sarapan pagi. Nah, kira-kira apa ya menu yang kamu makan atau kamu konsumsi setiap pagi. Kemudian makan siang dan makan malam. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan menu sarapan paginya, makan siang dan makan malam? Oke, terima kasih. Jadi, memang untuk makan di 3 waktu ini
em, di beberapa daerah di Indonesia itu berbeda ya. Khususnya untuk di Riau, masyarakat lebih suka mengkonsumsi sarapan pagi itu nasi goreng, kemudian lontong, ya nasi uduk. Nah, kalau di daerah lain tentu bentuk sarapannya atau nama sarapannya berbeda ya, disesuaikan dengan lidah dari orang tersebut. Ini makanan siang. Makan siang ini ya tentu kita biasanya memakan nasi, kemudian ada eh, dagingnya atau ikan, sayur, buah, dan kemudian ada susu. Untuk makan malam bagaimana? Makan malam dan makan siang em, itu sebenarnya komposisi dari menu makanannya itu hampir sama, cuman mungkin pada makan malam komposisinya lebih sedikit. Kenapa? Karena untuk di malam hari orang setelahnya itu tidak beraktivitas lagi, jadi mereka tidak membutuhkan terlalu banyak makanan untuk dikonsumsi pada malam hari. Berbeda dengan siang, karena siang itu dari pagi hingga sorenya mereka akan terus beraktivitas, maka otomatis komposisi makan siangnya itu agak lebih banyak daripada yang malam. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa contoh makanan dengan kandungan gizinya. Nah, pada gambar ini Anda tahu ini termasuk makanan apa? Ya, benar, ini adalah termasuk dari makanan yang tergolong karbohidrat. Ya, tentu kita ketahui bahwa karbohidrat itu memiliki kandungan gizi untuk menambah tenaga seseorang. Nah, pada makanan karbohidrat sendiri itu bervariasi, bisa kita dapatkan dari roti, kemudian mie, kemudian kue yang terbuat dari tepung, ada dari talas, ubi kayu, ubi jalar, dan juga ada kentang serta padi. Nah, jadi sebagian rakyat Indonesia itu mengkonsumsi beras yang asalnya dari padi untuk em, menjadi makanan pokoknya. Selanjutnya, makanan yang mengandung protein. Nah, jadi makanan yang mengandung protein itu bisa terdapat pada daging, putih telur, brokoli, ikan, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada lagi ya, makanan itu menjadi sumber makanan yang mengandung lemak, tapi dia sehat. Nah, ini bisa terlihat pada daging, kemudian biji-bijian, margarin atau butter, santan, alpukat, olive oil. Nah, ini em, kadar lemaknya lumayan banyak, tapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai itu masih dalam kondisi atau kandungan yang sehat. Selanjutnya, em, makanan yang mengandung mineral tinggi. Nah, mineral itu dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi para remaja. Nah, mineral ini dapat kita konsumsi, makanan-makanannya adalah kacang-kacangan, kemudian telur, brokoli, daging, dan alpukat. Lalu ada lagi kandungan gizi yang dimana pada makanan tersebut banyak mengandung vitamin. Mana vitamin ini sangat penting untuk daya tahan tubuh manusia, khususnya juga remaja. Nah, memang vitamin ini sebagian besar terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran seperti yang Anda lihat pada slide. Namun pada ikan itu juga terkandung vitamin. Nah, di sini pada ikan itu terkandung vitamin A. Ya. Nah, nah, baik Ananda, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira eh, Ananda sudah mengkonsumsi makanan yang menunya sehat dan cukup atau belum? Ayo, apakah sudah seimbang menu gizi makanan yang Ananda konsumsi setiap harinya? Nah, jadi Ananda,
untuk makanan itu perlu diperhatikan kandungan gizinya. Jangan Ananda memakan makanan di sembarang tempat. Dan ketika ingin membeli sesuatu itu perlu diperhatikan terlebih dahulu. Makanan itu kira-kira kandungan gizinya bagus atau tidak untuk diri Ananda sebagai seorang remaja. Apalagi ketika Ananda membeli jajanan-jajanan di luar. Nah, sangat perlu diperhatikan sekali bahwa tidak semua jajanan itu mengandung em, apa namanya makanan yang gizinya seimbang. Bahkan pada jajanan-jajanan banyak terdapat kandungan yang dapat merusak tubuh seseorang. Nah, makanya ketika ingin jajan perlu diperhatikan apa yang ingin dibeli, kemudian di mana lokasinya, dan apakah sehat atau tidak. Nah, begitu ya Nanda. Kalau seandainya em, jajanan itu tidak sehat, ya jangan dikonsumsi. Dan akan lebih baik Ananda mengkonsumsi makanan yang dimasak sendiri di rumah oleh ayah bunda atau Ananda sendiri. Oke Ananda, kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi eh, dapat dipahami? Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ananda, em, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Tugasnya ada dilaksanakan secara berkelompok dan juga perorangan. Nah, untuk tugas kelompoknya pada hari ini adalah ya pertama buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa. Jadi nanti Ananda dalam satu kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang. Dan kemudian bersama-sama kelompoknya susunlah menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang untuk seorang remaja, yaitu menu dalam satu hari. Oke? Nah, nanti setelah kelompok selesai mengerjakannya, maka setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan sampai di sini, Ananda? Baik, dapat dipahami ya. Nah, nanti setelah kegiatan dari presentasi kita selesai, Ananda memiliki tugas lanjutan lagi, di mana tugasnya adalah tugas perorangan. Ananda mempraktikkan pembuatan eh, dari menu yang sudah Ananda putuskan tadi dalam grup, tapi pelaksananya secara individu atau perorangan dengan memilih salah satu waktu saja. Apakah memilih waktu sarapan, makan siang, atau makan malam. Nah, kemudian divideokan. Jadi biar lebih em, ini lebih nyata, Ananda memvideokan pembuatannya di rumah masing-masing. Setelah itu, video dikumpulkan dengan batas waktu 1 minggu dari hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini, Ananda? Oke, baik. Nah, selamat bekerja ya. Mudah-mudahan tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik secara berkelompok ataupun secara perorangan. Oke, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.